Penerapan konsep manajemen pada perusahaan. Di sini ada 4 pembahasan. Yang pertama, konsep manajemen pada perusahaan. Kedua, keberhasilan perusahaan PT Indofood sukses makmur. Yang ketiga, ada kegagalan PT Nokia Network. Yang keempat, ada kesimpulan. Pertama-tama kita akan membahas tentang ilmu manajemen. Manajemen adalah kemampuan dalam mengatur sesuatu agar tujuan yang ingin dicapai dapat terpenuhi. Selanjutnya ada konsep manajemen. Konsep manajemen itu ada 5. Yang pertama ada planning, yaitu mengadakan kegiatan perencanaan. Yang kedua ada organizing, yaitu membentuk kepanitiaan. Yang ketiga ada actuating, yaitu tahap pelaksanaan kegiatan. Yang keempat ada controlling, mengontrol jalannya kegiatan. Yang kelima ada evaluation, yaitu membuat penilaian yang objektif dan berdasarkan bukti terhadap keefektifan, keberhasilan, atau dampak suatu hal yang dievaluasi. Pembahasan kedua yaitu keberhasilan PT Indofood sukses makmur. Pada 1970, sebagai anak usaha dari Jangkar Dejati mendirikan PT Sanmaru Food Manufacturing Co Ltd dan memperkenalkan ke publik merek baru Indomie pada tahun 1972 dan menjadi produk mie instan kedua yang muncul di Indonesia setelah Supermie. Beberapa sumber menyebutkan 9 September 1970 sebagai hari peluncuran perdana Indomie. Produk Indomie yang pertama kali diperkenalkan adalah Indomie kuah rasa kaldu ayam. Pada 1984, Dejati dan Salim keduanya sepakat untuk membentuk perusahaan patungan bernama PT Indofood Internal Corporation. Pasca 1992, Dejati sudah tidak lagi memiliki saham di pabrik Indomie. Dan pada 1994, PT Indofood Internal dan PT Sanmaru digabung dalam perusahaan baru yaitu PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Di bawah kekuasaan Indofood inilah Indomie makin meluas dan memproduksi banyak sekali varian. Lalu ada ekspansi global. Setelah sukses di pasar Indonesia, Indomie mulai melakukan ekspansi ke pasar internasional. Merek ini dikenal di berbagai negara di seluruh dunia dan menjadi salah satu merek mie instan yang paling dikenal dan populer secara global. Faktor-faktor yang membuat PT Indomie maju adalah 1. Inovasi produk. Salah satu kunci kesuksesan Indomie adalah kemampuannya untuk terus-menerus berinovasi dalam produknya. Mereka telah mengembangkan berbagai varian rasa dan jenis mie instan untuk memenuhi selera konsumen yang beragam. Terus menghadiri produk baru dan inovatif adalah salah satu faktor utama yang membuat Indomie tetap relevan dalam pasar. 2. Harga yang terjangkau. Indomie selalu menjaga harga produknya agar tetap terjangkau bagi berbagai kalangan masyarakat. Harga yang kompetitif membuat Indomie menjadi pilihan yang menarik bagi banyak konsumen di seluruh dunia, terutama di negara-negara yang berkembang. 3. Ekspansi global yang bijak. Indomie telah melakukan ekspansi global yang bijak. Mereka telah berhasil memasarkan produk mereka di berbagai negara dengan memahami dan menghormati budaya dan selera lokal. Ini adalah contoh yang baik dalam mengadaptasi bisnis di berbagai pasar global. 4. Kualitas produk yang konsisten. Indomie dikenal karena kualitas produk yang konsisten. Mereka telah menjaga standar mutu tinggi dalam produksi mie instan mereka, sehingga konsumen dapat mengendalikan produk Indomie untuk selalu enak dan aman untuk dikonsumsi. 5. Respon terhadap kebutuhan konsumen. Indomie selalu berusaha untuk merespon kebutuhan konsumen. Mereka tidak hanya menghadirkan berbagai jenis rasa dan jenis mie, tetapi juga mereka menyediakan berbagai ukuran kemasan, mulai dari bungkus individu hingga kemasan besar untuk keluarga. Hal ini memungkinkan konsumen memilih produk yang sesuai dengan kebutuhan. 6. Kemitraan strategis. Indomie telah menjamin kemitraan dengan berbagai pihak, termasuk restoran, pedagang makanan jalanan, dan hotel, untuk mempromosikan produk mereka. Ini adalah contoh bagaimana kolaborasi bisnis yang dapat membantu dan memperluas cakupan merek. 7. Respon terhadap tantangan eksternal. Indomie juga telah merespon tantangan eksternal seperti perubahan dalam bahan baku dan peraturan pemerintah. Mereka terus mencari solusi yang inovatif untuk mengatasi hambatan-hambatan ini tanpa mengorbankan kualitas produk. Setelah mempelajari penerapan konsep manajemen pada perusahaan ini, bisa menjadi pembelajaran untuk salah satu PT, yaitu PT Nokia Networks. Nokia. Nokia adalah perusahaan asal Finlandia yang telah berkembang dari produsen kertas dan sepatu menjadi salah satu pemimpin global dalam industri telekomunikasi dan ponsel. Di awal tahun 1865,
Nokia didirikan oleh Fredrik Idestam sebagai perusahaan yang memproduksi kertas di salah satu kota, yaitu di Tampere, Finlandia. Beberapa tahun kemudian, perusahaan ini juga memulai memproduksi sepatu, kabel listrik, dan elektronik konsumen. Di tahun 1980, Nokia ini mulai memfokuskan bidangnya pada bidang telekomunikasi. Di tahun 1990, Nokia mulai meluncurkan berbagai model ponsel yang populer seperti Nokia 3210 dan Nokia 3310 yang dikenal dengan daya tahan baterai dan ketangguhannya. Nokia ini juga memakai sistem operasi yaitu yang bernama Symbian. Di awal 2000-an ini menjadi awal puncak kesuksesan Nokia sebagai pemimpin dalam penjualan ponsel di seluruh dunia. Di tahun 2000-an juga, Nokia mulai mempersaingkan dirinya dengan Android dan iOS. Meskipun Nokia lebih populer saat itu, persaingan yang meningkat dari sistem operasi Android dan iOS ini menyulitkan Nokia. Mereka juga mengalami kesulitan dalam beradaptasi dengan perubahan tren di pasar ponsel cerdas. Di tahun 2011, Nokia mulai mengumumkan kerjasamanya dengan Microsoft dan mulai penggunaan sistem operasi Windows Phone di ponsel mereka menggantikan sistem operasinya yaitu sebelumnya Symbian. Di tahun 2014, Microsoft ini mengakuisisi Nokia sebagai menjadi divisi perangkat keras Microsoft. Jadi Nokia ini tidak lagi memproduksi ponsel dengan mereknya sendiri. Di tahun 2016, Nokia ini mulai kembali ke pasar ponsel dengan melisensikan mereknya kepada HMD Global, sebuah perusahaan Finlandia yang memproduksi ponsel berbasis Android dengan merek Nokia. Sejarah Nokia mencerminkan perjalanan panjang dengan perubahan signifikan dalam industri teknologi dan telekomunikasi. Meskipun mereka kehilangan posisi dominan dalam industri ponsel cerdas, merek Nokia ini masih memiliki pengaruh di pasar ponsel hingga saat ini. Untuk evaluasi kegagalannya bisa dijelaskan sama rekan saya yaitu Irfan. Baik, jadi ini adalah faktor-faktor utama yang menyebabkan kegagalan Nokia dalam menerapkan manajemen bisnis yang berhasil. Yang pertama itu adalah ketidakmampuan beradaptasi dengan perubahan pasar. Pada awalnya Nokia mendominasi pasar telepon seluler dengan produk-produknya yang tangguh dan andal. Namun mereka gagal untuk mengantisipasi perubahan signifikan dalam industri, seperti munculnya ponsel cerdas. Alih-alih beralih ke sistem operasi yang lebih canggih, mereka terus menggunakan Symbian OS dan kemudian mengadopsi Windows Phone yang ternyata tidak mampu bersaing secara efektif dengan Android dan OS. Yang kedua itu adalah kesalahan strategi sistem operasi. Salah satu kesalahan strategis terbesar Nokia adalah memilih Windows Phone sebagai sistem operasi utama untuk ponsel mereka. Ini merupakan pilihan yang sangat beresiko dan tidak mendukung pertumbuhan bisnis mereka. Pesaing mereka, Apple dan Samsung, menggunakan iOS dan Android yang lebih populer dan mampu menghadirkan lebih banyak aplikasi inovatif. Keputusan ini berdampak negatif pada daya tarik produk Nokia. Yang ketiga itu adalah kurangnya inovasi produk. Nokia kehilangan fokus pada inovasi produk yang selama ini menjadi kekuatan utama mereka. Mereka gagal menghadirkan fitur-fitur inovatif yang dapat mengikuti tren dan memikat pelanggan. Sementara pesaing mereka Apple terus mengeluarkan produk-produk revolusioner, Nokia terlalu lambat dalam merespon tren pasar. Yang keempat itu adalah manajemen rantai pasokan yang tidak efisien. Nokia juga menghadapi masalah dalam manajemen rantai pasokan mereka. Keterlambatan dalam memastikan pasokan komponen yang tepat dalam jumlah yang cukup mengakibatkan keterlambatan dalam merilis produk yang mempengaruhi daya saing mereka di pasar. Yang kelima itu adalah birokrasi dan ketidakmampuan mengambil keputusan cepat. Nah, struktur organisasi yang kompleks dan birokrasi dalam perusahaan menghambat kemampuan Nokia untuk mengambil keputusan yang cepat dan merespon perubahan pasar dengan fleksibel. Keputusan perlu melalui banyak tingkat
hierarki yang menghambat respon terhadap perubahan pasar yang cepat. Yang keenam itu adalah penurunan reputasi merek. Nokia sebelumnya dikenal karena kualitas dan keandalan produknya, tetapi mereka mulai kehilangan reputasi ini karena masalah kualitas yang terkait dengan baterai dan perangkat lunak. Hal ini mengurangi kepercayaan pelanggan terhadap merek Nokia. Yang terakhir atau yang ketujuh itu adalah persaingan yang sengit. Persaingan di industri telekomunikasi seluler semakin sengit dengan kedatangan pemain seperti Apple dan Samsung. Nokia gagal merespon dengan cepat dan pesaingnya mengambil pangsa pasar yang signifikan. Kesimpulan, kesuksesan Indomie dalam menerapkan manajemen bisnis yang kuat adalah inisiatif dan dapat menjadi pelajaran berharga bagi perusahaan lain. Indomie adalah bukti bahwa dengan manajemen bisnis yang tepat, sebuah merek lokal dapat menjadi pemimpin pasar global. Untuk Nokia, kesimpulannya itu kegagalan Nokia dalam menerapkan manajemen bisnis yang efektif dan beradaptasi dengan perubahan pasar merupakan pelajaran berharga dalam dunia bisnis. Nokia adalah contoh nyata tentang bagaimana kesalahan dalam strategi, kurangnya adaptasi, dan kurangnya inovasi dapat membahayakan bahwa perusahaan yang sebelumnya sangat dominan. Sekian dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.